Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifatin Masrurah, NIM 1908 1020 1191. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pengantar manajemen. Akan memberhentikan sementara waktu semua anggota direksi yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dibeli dalam tanda kutip oleh negara, pesawat yang luar biasa baru, sangat akan mendukung Garuda ke depan, ya. Tetapi di dalamnya ada barang-barang seperti tas mewah, Harley Davidson, dan iya saya rasa kembali akhlaknya mana? Dugaan penyelundupan yang dilakukan oleh Dirut PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askara Danedi Putra atau Ari Askara, terhadap sepeda motor bekas Harley Davidson dan 2 sepeda Brompton dalam pesawat baru Garuda Indonesia Airbus A330-900neo dengan nomor penerbangan GA9721 dari pabrik Prancis pada 17 November 2019 terus dilakukan penyelidikan. Kronologi kejadian tersebut dijelaskan oleh Syarif Hidayat selaku Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea dan Cukai. Dalam lubung pesawat ditemukan 20 koper travel dan 18 box coklat, 15 box dengan nama SAS dan 3 box dengan nama LS. Setelah diperiksa, 15 box berisi spare part motor bekas Harley Davidson dan 3 box berisi 2 sepeda Brompton baru beserta aksesorisnya. Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang tentang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, barang-barang tersebut dilarang diimpor dan barang tersebut masuk tanpa melalui bea cukai yang diperkirakan tagihannya mencapai 500 sampai 1,5 miliar rupiah. Dalam konferensi pers Kamis 5 Desember 2019 di Kementerian Keuangan Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kerugian negara terkait kasus penyelundupan tersebut berkisar 532 sampai 1,5 miliar rupiah. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama Ari Askara. Selain Ari Askara, terdapat 4 orang direksi Garuda yang berada dalam pesawat yang sama namun tidak memiliki izin dinas dari Kementerian BUMN. Karena kerugian tersebut merupakan kerugian negara, maka Ari Askara terancam tidak hanya hukuman perdata namun juga hukuman pidana. Menteri BUMN memberhentikan sementara Ari Askara selaku Dirut Garuda sampai rapat umum pemegang saham luar biasa dilaksanakan dan kepemimpinan sementara diserahkan kepada PLT Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fuad Rizal. Peraturan-peraturan baru semenjak Ari Askara menjabat menjadi Dirut Garuda ternyata menimbulkan banyak persoalan dan membebani awak kabin pesawat Garuda Indonesia. Hal ini berarti dalam pelaksanaannya, komunikasi antara pimpinan dan karyawan tidak terjalin dengan baik. Keluhan terkait jam kerja di atas 18 jam akibat kebijakan efisiensi dan pemangkasan biaya operasional secara brutal menyebabkan awak kabin merasa resah. Awak kabin Garuda Indonesia harus melayani penumpang tanpa jeda. Keluhan-keluhan penumpang tidak mendapatkan penginapan, uang perjalanan, dan binatu. Bahkan sepanjang Agustus 2019, Garuda Indonesia diketahui melakukan 4 kali pelanggaran kelebihan jam kerja. Melihat 5 direksi Garuda yang terlibat dalam kasus penyelundupan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan tentang akhlak dan empati, loyalitas kepada negara, dan teamwork kepada seluruh bagian dari BUMN. Hal ini menunjukkan bahwa dalam direksi PT Garuda, hal penting tersebut masih kurang bernilai. Sejak pergantian kepemimpinan PT Garuda Indonesia, karyawan terutama awak kabin sering merasa resah. Mereka menganggap kebijakan-kebijakan baru yang dibuat merugikan awak kabin. Jam kerja di atas 18 jam dan pemangkasan biaya operasional secara brutal tidak hanya dirasakan oleh awak kabin, namun juga penumpang pesawat. Konflik tersebut semakin panjang ketika ditemukannya underdeal Harley Davidson dan sepeda Brompton
dalam pesawat baru Garuda adalah milik Dirut PT Garuda Indonesia. Sebelumnya, Garuda Indonesia masih menyisakan persoalan terkait manipulasi laporan keuangan. Dalam laporan tersebut, PT Garuda melaporkan laba sebesar 70 miliar rupiah. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, PT Garuda ternyata mengalami kerugian sebesar 2,45 triliun rupiah. Kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton berpengaruh pada turunnya harga saham PT Garuda Indonesia Tbk pada 5 Desember 2019 sebanyak 0,80% ke level Rp496. Jumat 6 Desember 2019, saham PT Garuda masih melemah sebesar 2,42% ke level Rp484. Harga saham PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk ikut turun 1,76% ke level Rp167. Sementara itu, terkait pelayanan Garuda, Menteri BUMN dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia meminta karyawan tetap melakukan pelayanan terbaik kepada para pengguna jasa penerbangan. Pihak Komisaris PT Garuda Indonesia mengharapkan operasional Garuda tidak terganggu dan berlangsung normal karena tugas direktur utama akan dilaksanakan oleh pelaksana tugas direksi. PT Garuda Indonesia telah melanggar etika bisnis dan mengabaikan tanggung jawab serta mengabaikan nilai dan norma moral yang seharusnya dipegang teguh. Tidak hanya mengurangi hak karyawan dan jam kerja di atas normal, Arya Askara juga menyalahi aturan dan membawa masuk barang ilegal dengan memanfaatkan fasilitas negara dengan kekuasaannya sebagai direksi PT Garuda Indonesia. Setelah Arya Askara ditetapkan sebagai pemilik dari Harley Davidson dan sepeda Brompton dengan potensi kerugian 1,5 miliar rupiah dan melihat kasus-kasus yang terjadi selama Arya Askara menjabat menjadi Dirut PT Garuda Indonesia, maka Menteri BUMN Erick Thohir melakukan tindakan tegas dengan memberhentikan Arya Askara sebagai Dirut PT Garuda Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini memenuhi kriteria penilaian UAS pengantar manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.